Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom buat kita semua. Dimanapun Anda berada, saya katakan biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita malam ini. Kita jumpa lagi dalam seri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imamat Rajani di Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, yang berada di Desa Kembesatu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama pada malam ini bicara hal yang paling mendasar dalam kehidupan Kristen, saudara dan saya, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan inginkan buat saya dan saudara alami. Tuhan menginginkan keselamatan ini dialami oleh bangsa-bangsa seluruh bumi, oleh orang-orang di mana saja Anda berada. Saya bersaksi apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya tiap hari saya rindukan bagi orang-orang di luar sana. Sejak dahulu saya sudah melakukan penginjilan, sejak SMA, bahkan juga kuliah lebih aktif lagi dalam penginjilan. Bahkan saya bergabung bersama-sama teman sepelayanan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan saya pribadi melakukan penginjilan di sana. Setiap hari saya mencari jiwa untuk saya layani, supaya apa yang saya alami, mereka juga alami tentang kasih Tuhan itu. Keselamatan yang sudah disediakan bagi semua orang. Dan sampai saat ini, saya melakukan hal yang sama sampai saat ini. Bagi banyak orang, suasana pandemi ini menghalangi untuk melakukan penginjilan. Mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang di sana. Kita berpikir sulit sekali berjumpa dengan orang-orang di sana. Tetapi Tuhan bukakan kepada saya metode ini, ya. Saya bisa berjumpa dengan orang-orang di sana. Dengan cara apa saya bisa berjumpa? Yaitu saya ini adalah seorang pekerja. Dari pagi sampai malam saya bekerja. Seakan-akan tidak ada waktu untuk berjumpa dengan orang lain. Lalu bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan ini di masa-masa pandemi ini? Tuhan beri hikmat kepada saya. Saudara harus naik Grab. Kalau saudara saya selama ini menggunakan kendaraan pribadi kemana-mana saya berusaha. Tetapi saya harus untuk saya melayani banyak orang. Saya naik Grab paling kurang 2 kali dalam seminggu. Artinya kalau saya 2 kali pergi dan pulang, setidak-tidaknya saya bisa berjumpa dengan 4 orang yang berbeda dalam 1 minggu. Ini yang saya lakukan sehari-hari dalam kehidupan saya lewati. Dan memang bagi banyak orang sulit karena memang ada faktor malu, segan dan juga takut kepada orang-orang. Tetapi karena niat saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, maka ini saya bertekad, saya punya semangat. Saya tidak akan malu, saya tidak akan segan, saya tidak takut kepada siapapun. Sebab firman ini, kasih Tuhan ini harus sampai kepada bangsa-bangsa, kepada orang di luar sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada saat di mobil saya dengan sopir, ternyata di sana banyak orang-orang yang luar biasa. Selama ini kita menganggap sopir itu orang-orang biasa. Ternyata selama pandemi ini, sejak kita dibebaskan untuk bisa berjumpa dengan orang, walaupun sangat terbatas, kita berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa di sana yang sudah di PHK. Mereka menduduki tempat-tempat jabatan yang luar biasa di perusahaan. Di sana ada banyak kekecewaan.
banyak duka cita, kekecewaan, hilang pengharapan bagi mereka. Saya sebagai hamba Tuhan hadir pada saat yang tepat buat mereka. Kerinduan saya yang selama ini untuk bisa berjumpa dengan orang dan memberitakan kabar baik ini terlaksana dan terrealisasi. Memang Bapak Ibu ada teknik-tekniknya untuk kita mulai melayani mereka. Kita berkomunikasi, berkenalan dengan mereka. Kita menikmati perjumpaan dengan mereka. Kita menikmati pembicaraan mereka. Dengan akrab kita membuka pembicaraan itu dengan akrab. Sampai suatu saat tiba saatnya, waktunya kita bertanya kepada dia, apakah engkau orang yang percaya Kristus atau tidak? Kalau dia bilang saya tidak percaya, saya lanjut, bolehkah saya menyampaikan kabar baik kepada Bapak Ibu, kepada saudara, seperti yang saya alami keselamatan itu? Ada yang menerima, ada yang tidak, dengan berkata, saya sudah punya agama. Tetapi kalau dia ada kesempatan untuk dia menerima, saya langsung berkata bahwa keselamatan itu dan seterusnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, luar biasa, pengalaman luar biasa ini menjadi bagian saya sebagai orang hamba Tuhan. Panggilan saya, sebenarnya itu bukan panggilan. Sekali lagi, ini bukan panggilan, tapi perintah Tuhan buat semua kita. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi bagi banyak orang ini adalah suatu panggilan. Tidak, bukan panggilan. Gereja-gereja tidak memahami ini. Itu kan panggilan Pak Doni, itu kan panggilan yang lain. Saya punya panggilan yang lain. Tidak. Firman Tuhan berkata ini buat semua orang, setiap kita orang percaya, pergi jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Selamatan ini harus sampai kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membaca 2 Petrus 3 ayat 9. Firman-Nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Sekali lagi, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Kalau saya melihat terjemahan yang lain, ya ayat, ya Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya Ia sabar terhadap kamu karena Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan. Saya ambil langsung dalam bahasa Indonesia sederhana, terjemahannya sebagai berikut. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikannya, walaupun ada yang menyangka demikian. Sebaliknya Ia sabar terhadapmu sebab Ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya menjelaskan ayat ini secara singkat. Sekali lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini bicara kedatangan. Bicara kedatangan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya tentang kedatangan Dia kedua kali. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 3. Kita buka Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Dia bersama-sama dengan muridnya berkumpul.
Dan firman ini disampaikan kepada murid-muridnya, bahwa sebentar lagi dia akan pergi ke tempat awalnya dia datang di surga. Dan tujuannya adalah dia menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi orang yang percaya. Dan janjinya dia akan datang kembali setelah ia menyediakan tempat bagi mereka dan bagi kita semua. Dan luar biasa apa yang dikatakan, supaya, sekali lagi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini tempat yang terakhir bagi kita orang percaya disediakan oleh Tuhan. Tempat yang pertama, Taman Eden, gagal manusia tinggal di sana. Ya, gagal karena ketidaktaatan mereka. Tempat yang kedua, tanah Kanaan juga disediakan bagi Tuhan, tanah perjanjian bagi mereka. Dan ini ada tempat yang ketiga yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan kepada semua orang percaya. Dan ini adalah tempat yang terakhir yang disediakan bagi Tuhan dan untuk selama-lamanya. Ya, sekali lagi, tempat untuk selama-lamanya. Orang yang percaya, orang yang mengasihi Dia, bersama-sama dengan Dia. Karena kerinduan Tuhan di mana Dia berada, orang-orang percaya yang mengasihinya juga ada di sana. Ia sabar menunggu. Ia sabar menunggu supaya banyak orang bertobat. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, berapa lama sabarnya Tuhan menunggu? Ya, sekali lagi, mari kita renungkan hal yang luar biasa ini. Tuhan sabar, dengan sabar terhadap kamu. Berapa sabarnya Tuhan? Mari kita lihat dalam firman Tuhan. Kesabaran Tuhan itu luar biasa. Pada waktu manusia di Taman Eden, ya, pada waktu manusia di Taman Eden dan manusia tidak taat dan jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Haleluya. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, ternyata Tuhan sudah merancangkan satu keturunan kemudian yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan di sini, keturunan dari perempuan ini. Bukan keturunan dari Adam laki-laki. Biasanya kalau kita bicara keturunan itu dari laki-laki. Tetapi secara spesifik Tuhan sudah berkata dari keturunan perempuan. Ya, sekali lagi dari keturunan perempuan. Satu aturan, hanya satu aturan pada waktu itu. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Coba buka. Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Satu aturan saja yang paling sederhana tetap dilanggar oleh manusia, sehingga mereka harus mati, rohani mereka mati, mengalami kebinasaan, ya, tubuh mereka juga kemudian akan mati kemudian hari. Itulah hukuman yang terjadi akibat kejatuhan manusia. Tetapi sekali lagi Tuhan menjanjikan Bapa di surga punya rencana yang luar biasa. Dari keturunan perempuan ini akan datang keselamatan bagi semua orang. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden 6.000 tahun yang lalu, sekali lagi 6.000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menjanjikan keselamatan itu lewat keturunan dari perempuan itu. Haleluya, kehendaknya jangan ada yang binasa. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan Petrus ini identik dengan apa yang dikatakan Yohanes 3:16. Supaya mereka tidak binasa. Supaya kita tidak binasa. Binasa artinya apa? Binasa artinya terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah binasa. Semua orang berbalik dan bertobat. Tadi 2 Petrus 3:19. Dia menghendaki semua orang bertobat, berbalik dan bertobat dan tidak binasa. Apakah Tuhan menghendaki semua orang binasa? Apakah Tuhan menghendaki orang-orang fasik binasa? Tuhan tidak pernah menghendaki orang fasik binasa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau kita membaca Yeskiel 33 ayat 10 sampai 11. Yeskiel 33 ayat 10 sampai 11. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Hancur katanya. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Luar biasa ini firman Tuhan. Kami hancur, kata bangsa Israel. Bagaimana kami hidup? Tidak ada pengharapan bagi orang fasik ternyata kalau lihat ini. Karena suatu pelanggaran dan dosa mereka yang sudah luar biasa. Dikatakan mereka hancur. Dan tidak ada kehidupan lagi bagi mereka. Tetapi ayat yang selanjutnya apa dikatakan firman Tuhan? Katakanlah kepada mereka bangsa Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Sekali lagi, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan tidak menghendaki orang fasik mati di dalam dosa mereka. Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa oleh karena pelanggaran mereka. Tetapi sebaliknya, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Luar biasa. Kalau kita menyelami lebih dalam lagi ayat ini, Bapak Ibu Saudara saya yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita berlinang air mata kita bahwa ternyata Bapa di sorga itu luar biasa kasihnya kepada manusia. Walaupun manusia dia orang fasik sejahat-jahatnya, walaupun dia penyembah berhala dan sebagainya, walaupun dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Bapa di sorga, kita boleh menangis dengan ayat ini bahwa memang kasihnya luar biasa. Kasihnya sangat dalam, kasihnya sangat lebar dan dalam, tinggi dan tidak terselami oleh pikiran dan hati kita. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi Dia menghendaki pertobatan mereka, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, siapapun kita, kalau saya menyampaikan firman Tuhan pada saat saya di mobil bersama sopir Grab, saya akan berkata seperti ini, Bapak, umur kita paling 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Ya.
ambil posisi yang terbaik buat hidupmu saat ini. Karena apa yang engkau yakini saat ini, sekali lagi, apa yang engkau percayai saat ini tentang Tuhan, tentang agamamu, menentukan, sekali lagi, menentukan setelah engkau meninggal, mati. Karena setelah meninggal hanya ada 2 tempat, dan itu semua orang percaya tahu itu. Baik kita maupun orang di luar sana yang tidak percaya, ada 2 tempat yang disiapkan bagi kita. Apakah engkau di sorga, apakah engkau di neraka? Inilah menjadi pertanyaan buat kita saat ini. Apabila hari Tuhan itu datang kepada kita dengan tiba-tiba, apalagi datangan Tuhan itu datang pada hari besok atau malam nanti dengan tiba-tiba. Pertanyaan, dan saya bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah, di mana posisi saudara? Di mana tempat saudara nantinya? Ya, sebab apa yang engkau yakini, saya lagi, apa yang engkau yakini saat ini menentukan tempatmu di mana. Mari kita membaca Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Ini bicara siapa yang diselamatkan. Sekali lagi, siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Memang selama hidupnya Yesus 3,5 tahun, apa yang dia lakukan adalah mengajar, melakukan mujizat, meneguhkan pengajarannya dengan mujizat-mujizat. Oleh sebab itu ada banyak orang percaya, dan juga ada banyak juga orang yang tidak percaya. Sekali lagi, selama hidupnya 3,5 tahun, Yesus mengajar dan mengajar dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan meneguhkan pengajarannya itu dengan mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan banyak hal. Orang yang kerasukan setan dibebaskan. Dan itu dilakukan dalam setiap pengajarannya, meneguhkan pengajarannya. Dan ada banyak orang yang takjub akan pengajarannya. Pengajaran ini merupakan suatu hal yang penting bagi sendi-sendi pembangunan kehidupan Kristen, kehidupan kita. Memang dalam satu ayat juga dikatakan, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dilakukan Yesus mengajar selama dia hidup, perintahnya juga sama. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita lewat firman-Nya, kita juga ajarkan kepada orang lain, supaya orang lain itu mengalami hal yang sama dengan kita, dan dia siap untuk dipersiapkan dalam pemberitaan Injil untuk memenangkan banyak orang. Dan luar biasanya di ayat 23, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang diselamatkan? Seseorang yang mendengar pengajaran Yesus itu, mungkin dia pikir ke pengajarannya sulit, ya, apa yang dilakukannya sulit, ya kan? Sampai dia bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Apa jawab Yesus? Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Sekali lagi, ini penting sekali.
Kerajaan sorga itu diberikan dengan cara cuma-cuma kepada orang percaya. Tetapi harus perjuangan karena memang dia pintunya sempit. Sesak Tuhan. Sesak buat masuk. Dan banyak orang mau masuk tetapi tidak dapat. Pintu ini digambarkan sebagai pintu di mana ada hal-hal yang sudah dilakukan. Sehingga banyak orang yang mundur. Ya, ada pengajaran Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang sulit melakukannya. Karena memang dia bukan di dalam Tuhan. Sehingga merasa berat buat dia. Pintu itu sesak, sempit, tidak lebar. Ya, bukan masalah ukuran pintunya sebenarnya. Tetapi apakah dia melakukan firman Tuhan itu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian dikatakan, jangan lupa Bapak Ibu, ayat yang ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, suatu saat ternyata pintu itu tidak akan terbuka terus menerus. Pintu itu akan suatu saat akan tertutup dan ditutup. Dan pada saat pintu itu ditutup, berarti sekali lagi, tidak ada yang bisa masuk lagi. Sekali lagi, ingat Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pintu ini suatu saat akan ditutup. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ada kata-kata yang menarik di sini dalam firman Tuhan ini. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Benarkah Tuhan tidak tahu? Bukankah Dia Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa, Dia pasti tahu. Tapi menurut firman Tuhan ini, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Berarti Tuhan terhadap orang-orang yang sudah terlambat saat pintu ditutup, Dia melupakan semuanya orang itu. Tidak tahu lagi. Dia lupa siapa kamu. Ada batas, yaitu sampai pintu dibukakan. Setelah pintu ditutup, aku tidak tahu lagi engkau siapa. Luar biasa. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia berkata kepadamu, aku tidak tahu. Muncul lagi. Mereka berteriak-teriak untuk dibukakan pintu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak tahu. Aku tidak mau tahu lagi. Sampai pintu ditutup, Tuhan tidak tahu lagi siapa kamu. Kalau kita membaca dalam Matius 25 ayat 41 sampai 43. Matius 25. Di sana ada kata-kata yang luar biasa, ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyalah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Kata enya ini 2 kali disebut di sini, dikatakan di sini. Dan kata enya ini adalah suatu sebenarnya ini kata-kata yang ditunjukkan bukan kepada manusia. Enya. Kata-kata sebenarnya kepada orang-orang yang tidak dianggap najis. Enya engkau. Orang-orang terkutuk. Siapakah orang-orang ini? Lanjut. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.
Ternyata Bapak Ibu, kita orang-orang yang peduli dan seharusnya peduli kepada orang-orang di sana. Ketika mereka sakit, kunjungi mereka. Ketika mereka dalam penjara, datangi mereka. Ketika mereka dalam ketelanjangan, berikan mereka pakaian. Ketika mereka dalam perjalanan, beri mereka tumpangan. Orang-orang ini yang menjadi penghuni daripada kerajaan neraka. Tetapi bagi orang-orang yang melayani, yang peduli, mereka disiapkan tempat yang luar biasa, kerajaan Bapa di sorga. Memang kalau kita membaca secara keseluruhan Matius 25 ini, 41-43 ini, tapi nggak usah ditampilkan. Saya akan jelaskan. Pada akhir zaman, Tuhan memisahkan antara kambing dan domba. Domba sebelah kanan, kami sebelah kiri. Dia pisahkan. Domba-domba ini yang masuk dalam kerajaan surga karena mereka peduli. Sekali lagi, Tuhan menilai hal yang sederhana yang dilakukan orang-orang percaya. Tuhan pada akhir zaman, Tuhan melihat apakah engkau peduli kepada banyak orang. Ya, apakah engkau memperhatikan mereka? Orang-orang yang kelaparan, orang-orang kehausan, orang-orang dalam penjara, orang-orang yang dalam perjalanan dan tidak punya tumpangan. Apakah engkau peduli? Ternyata memang tidak banyak orang melakukan ini. Berbahagialah kalau saudara dan saya melakukan ini, karena inilah penilaian Tuhan pada akhir zaman nanti. Ayat 28 dari Lukas 19. Di sanalah akan terdapat ratap dan letak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan ke dalam api. Luar biasa Bapak Ibu. Kita buka Kisah 4:12 tentang keselamatan ini. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya satu-satunya selamat itu diberikan kepada manusia oleh karena percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di luar sana, hanya di dalam nama Tuhan Yesus keselamatan itu diterima. Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Siapa yang bisa berbicara seperti ini? Siapa yang bisa berkata-kata seperti ini? Hanya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tokoh agama lain tidak pernah berkata seperti ini. Tokoh-tokoh agama yang paling tinggi pun tidak pernah berkata seperti ini. Hanya pribadi Tuhan Yesus yang bisa menjamin engkau masuk surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Sekali lagi saya garis bawahi. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun masuk surga. Tidak seorang pun yang tinggal di surga kalau tidak melalui aku. Roma 10 ayat 9 dan 10.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan selamat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah cara satu-satunya kita masuk dalam keselamatan itu. Coba ulangi lagi ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, sekali lagi, ada pengakuan dengan mulutmu, saudara-saudara, siapapun di sana, kalau engkau selamat, menerima kehidupan kekal, ada pengakuan dari mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Inilah cara pintu di mana kita boleh masuk dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapa di surga. Hanya mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Markus 16:16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita percaya, kita mengaku, apakah cukup? Tentu tidak. Ini adalah pintu masuk, tapi kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus hidup di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sekali lagi, kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan dan mengaku Dia telah dibangkitkan oleh Bapa di surga. Tapi itu awal. Selanjutnya apa? Mari kita hidup dalam kekudusan. Seperti Dia yang kudus, kita hidup dengan juga dalam kondisi yang sama, kita kudus. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih, pada akhirnya hidup kita ini harus berbuah. Ya, sekali lagi, dari akhir kehidupan kita setelah kita percaya, kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup dalam Dia, mempertahankan kehidupan kita di dalam Dia, dan akhirnya yang diminta kepada kita harus berbuah. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akhiri dengan saya menantang setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sekali lagi, umur kita singkat. Umur kita singkat. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi apa yang kita percaya saat kita hidup menentukan kehidupan kekal kita. Jadi ambil waktu saat ini. Sekali lagi, ambil waktu saat ini. Supaya engkau tidak menjadi terlambat.
Sekali lagi, kalau pada saat pintu ditutup, Tuhan akan berkata, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan." Sekali lagi, ambil kesempatan ini. Saya akan mendoakan Bapak Ibu mendengarkan siaran ini. Ambil sikap hati. Sekali lagi, ambil sikap hati. Saya ajak saudara berdoa untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah pintu pertama supaya engkau diselamatkan. Saya ajak saudara berdoa. Ikuti kata-kata saya. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya, katakan nama saudara, saya Doni. Saat ini saya datang kepadamu. Saya mengaku dengan mulut saya sendiri dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sekali lagi, saya mengaku dengan mulutku sendiri dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Engkau berikan kepada kami. 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi saya. Engkau telah mati bagi saya, supaya saya yang harusnya mati boleh menerima kehidupan kekal yang Kau janjikan kepada orang yang percaya kepadamu. Hamba serahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Pimpin hamba selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tindakan selanjutnya, setelah engkau percaya, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil tindakan untuk pembaptisan dirimu sendiri. Ambil tindakan ini. Hubungi kami. Sekali lagi, nanti ada nomor HP di bawah ini kalau saudara di Manado atau di mana saja menghubungi HP ini. Nanti pelayan-pelayan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dari Yayasan Imamat Rajani akan datang kepadamu untuk melayani secara pribadi, lebih lagi untuk acara kebaptisan ini, supaya apa yang saudara lakukan dan saudara terima saat ini menjadi sempurna dan engkau sendiri akan diajarkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat berkat-Mu saat ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman, boleh mengajarkan kepada setiap teman-teman kami, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang ada di mendengarkan siaran ini. Terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan, berkati hamba-Mu. Demikian juga berkati setiap hamba-Mu yang ada di studio ini. Berkati Yayasan Imamat Rajani, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah isi hati Tuhan bagi kami orang-orang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk menutup program sesi pengajaran ini, mari siapkan hati kita, angkat tangan kita, terimalah berkat ini. Berkat dari Bapa di sorga, damai sukacita yang berlimpah-limpah, pertolongan Tuhan dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin.